ya. Beliau adalah selaku sebagai tim kuasa hukum advokasi pemilu bersih 2024. Baik, kita akan segera sapa beliau di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam, Mbak. Iya, kabar baik pagi hari ini Mas Ibnu? Alhamdulillah baik. Iya. Baik Mas Ibnu, di kesempatan pagi hari ini kita di RDS FM tengah berbincang seputar benarkah ada kecurangan verifikasi partai politik ya. Ya, ini Oke. tentunya juga kita ingin tahu lebih jauh karena dari organisasi koalisi organisasi sipil mengungkap temuan dugaan ya adanya kecurangan berupa manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta pemilu 2024 ya. Barangkali temuan apa ini yang bisa disampaikan kepada pendengar di awal ini dulu Mas Ibnu? Oke, terima kasih, Mas. Yang pertama, melalui diskusi pagi ini saya akan menegaskan, Hmm, kami tim kuasa hukum akan menegaskan bahwa kami tidak memiliki kepentingan terhadap partai apapun, ya. tidak memiliki tendensi tertentu terhadap partai manapun, dan sama sekali juga tidak ada niatan untuk mendukung, kemudian menguntungkan atau merugikan partai manapun. Bagi kami penegasan itu sangat penting untuk kami Hmm, sampaikan. ya. Kemudian yang kedua, kami melakukan advokasi ini semata-mata untuk menegakkan dan menjaga bagaimana proses penyelenggaraan pemilu 2024 nanti bisa berkualitas, bersih, dan berintegritas. Tentu integritas itu harus ada pada penyelenggara pemilu Hmm, maupun peserta pemilu 2024 nanti. Dan juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPU agar kepercayaan publik terhadap KPU itu tidak menurun. Kemudian yang ketiga, hmm, benar bahwa tim hukum advokasi bersih lusa kemarin sudah datang ke KPU RI untuk mengirim surat somasi terhadap KPU RI. hmm, Somasi tersebut berasal dari beberapa anggota KPU yang ada di daerah hmm, yang telah mengkuasakan kepada kami untuk melakukan advokasi dugaan manipulasi atau hmm, kecurangan dalam proses verifikasi faktual hmm, partai politik calon calon peserta pemilu ya. 2024 nanti. Kemudian terkait dengan kronologis yang kami sampaikan bahwa verifikasi faktual ini dugaan kecurangannya atau dugaan manipulasinya itu adalah pada proses perubahan TMS tidak memenuhi Hmm, syarat ya. menjadi memenuhi syarat itu, MS Mas. ya. Mhm. Jadi dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat ya. Ini katanya memang Betul. ada semacam intimidasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu terhadap KPU kabupaten dan kota, betul ya Mas, apa namanya, Ibnu? Oke, berdasarkan yang kami terima, Mmm, cerita yang kami terima demikian. iya, itu di daerah mana Mas Ibnu? Barangkali bisa disampaikan kepada pendengar ini. Oke, eee, sebenarnya kami untuk menyampaikan daerah Iya, mana sangat bisa, mmm. akan tetapi karena ini adalah rahasia Oh klien, gitu ya, klien oke. masih bekerja Mmm, di institusi KPU, sehingga keamanan dan kenyamanan mereka dalam hal bekerja di instansi itu perlu kami jaga. Oleh karena iya itu iya, saya tidak bisa menyatakan bahwa di mmm, mana iya, tepatnya, akan tetapi itu adalah anggota KPU yang ada di daerah. mhm. Tapi apakah mereka mendapatkan semacam ancaman ya? Katanya, salah satu yang disampaikan terkait dengan ancaman bakal dimutasi jika tidak mau mengubah data ya, dari Oke TMS menjadi MS begitu ya? oke. Berdasarkan sebenarnya Mmm, tudingan bahwa adanya intimidasi, mhm, itu tidak hanya berasal dari kami, selaku kuasa hukum iya, dari teman-teman penyelenggara di daerah. mmm, Akan tetapi, media-media lain misalkan, Kompas, kemudian, Tempo 2 hari ini iya, berturut-turut bisa memberitakan bagaimana intimidasi soal karir itu ada mhm mhm. pada proses verifikasi faktual ini, Oh gitu Mas. ya, itu yang paling ini ya, yang paling apa namanya, utama barangkali ya ancaman yang disampaikan ya? Tentu untuk Mhm, mau melakukan, perubahan itu tentu dengan ancaman. mmm, Apabila tidak dengan ancaman tentu mereka tidak mau, mmm, orang-orang di daerah itu. iya. Tapi dari KPU sendiri katanya memang ini ya, apa namanya, sudah ada klarifikasi bahwa KPU sudah mencoba untuk berjanji menelusuri terkait dengan dugaan kecurangan verifikasi partai politik ya, sudah disampaikan belum nih Mas Ibnu? Melalui media Mhm, saya lihat iya, kemarin, KPU RI sudah menyampaikan itu, mhm,
Akan tetapi menurut kami itu tidak cukup untuk Tidak cukup melakukan ya? klarifikasi, akan tetapi Mhm, karena ini adalah dugaan, pelanggaran etik serius, oleh mmm, karena itu, pihak lain yang memiliki kewenangan untuk, menyidangkan atau, menelusuri lebih lanjut terhadap pelanggaran etik ini perlu, untuk segera bekerja. artinya bukan sekedar internal KPU ya atau penelusuran yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawas KPU ya, tapi juga pihak luar atau stakeholder yang lainnya juga perlu dilibatkan begitu ya? Menurut kami demikian, Mas. Iya. Apa namanya, bisa jadi nggak ini kemudian nanti ketika kemudian ditelusuri dan memang betul-betul fakta terjadi manipulasi ya, verifikasi partai politik ya, ini bisa jadi nggak kemudian bakal dianulir ya, meski barangkali ada partai-partai yang saat ini sudah mendapatkan nomor urut begitu Mas Ibnu? Bisa jadi. Mmm, Akan tapi itu perlu dibuktikan lagi dan iya, kemudian apakah dugaan kami itu memang benar atau enggak, itu perlu diuji misalkan di DKPP. mmm, Sehingga ketika proses di DKPP apakah memang terbukti melakukan pelanggaran etik atau mmm, tidak, sehingga apabila terbukti melanggar, etik, iya, maka itu dapat diuji. diuji ya. Iya, sejauh ini apa yang kemudian yang terus dilakukan oleh tim kuasa hukum advokasi pemilu bersih 2024 ini Mas Ibnu ya? Kami Mhm, sudah, melakukan somasi iya, atau teguran hukum terhadap, mmm, KPU RI iya, untuk, verifikasi faktual ini dan mmm, kemudian apabila 7 hari tidak direspon, iya, maka kami akan menempuh, jalur hukum lainnya. menempuh jalur hukum yang lainnya ya. Oke, baik ya. Ya, Mas Ibnu ini barangkali juga karena masyarakat juga banyak yang barangkali juga bertanya-tanya ya, kepinginnya kan memang pemilu 2024 ini memang lebih independen begitu ya, kemudian juga Betul, bersih ya, tidak ada yang betul, namanya kecurangan dan sebagainya. Ini siap. barangkali bisa disampaikan kepada masyarakat ini, paling tidak mungkin juga ada proses pengawalan yang dilakukan begitu ya, bukan sekedar kemudian mendengarkan informasi, tapi tidak melakukan apa-apa. Ini apa yang barangkali bisa dilakukan juga oleh masyarakat, barangkali elemen masyarakat yang lainnya nih Iya, Mas Ibnu? iya. Eee, Barangkali Mmm, masyarakat juga perlu terlibat dalam iya, proses ini iya, karena, pemilu 2024 nanti itu mhm, sangat menentukan bagaimana masa mmm, depan demokrasi dan kemudian bagaimana keterpilihan dari, iya, perwakilan-perwakilan kita di mhm, DPR, baik di DPRD, iya, DPRD provinsi maupun DPR RI, mhm, dan presiden dan wakil presiden. mmm, Oleh karena itu kami mengajak juga masyarakat, pendengar radio iya, ini mhm, untuk misalkan ketika, mhm, mhm, pergi ke mana iya, melihat apakah, kantor partai politik ini mmm, ada atau, tidak ada, oh gitu ya, misalkan iya, iya, apakah mhm, pengurus di masing-masing kabupaten kota itu sudah, terpenuhi atau mmm, tidak, karena kan ada sampel masing-masing iya, untuk di setiap kabupaten dan kota. Oleh mmm. karena itu peran aktif dari, masyarakat itu juga sangat, diperlukan atau sangat penting. Iya. Barangkali bisa disampaikan terkait dengan kualifikasi partai-partai yang memang bisa dinyatakan lolos ya atau apa namanya, memenuhi syarat begitu apa ini saja Mas Ibnu yang kemudian juga masyarakat biar juga tahu selain tadi di masing-masing tempat atau kabupaten kota ada kantornya ya secara Oke. physically begitu ya. Barangkali Oke, ada hal-hal yang lainnya, selain ya. selain kantor, itu Hmm, juga soal, kepengurusan, apakah di kepengurusan ya. setiap kecamatan karena, ada putusan Hmm, MK ya, nomor 55 garing, PUU ya. 18 Romawi tahun 2020 yang Mhm. itu mensyaratkan bahwa, kepengurusan itu sampai kecamatan. Oh sampai Oleh kecamatan karena ya, ya. itu kita Hmm, bisa melihat di per kecamatan apakah sudah ada kepengurusan masing-masing partai hmm, politik hmm, yang dinyatakan, lolos verifikasi faktual, tadi malam seperti itu. Misalkan hmm, partai-partai baru iya, maupun partai-partai lama yang tidak lolos, ambang hmm, parlemen, itu bisa kita lihat apakah memenuhi syarat atau tidak. Atau hmm, bahkan partai yang sudah lolos, parlemen, iya, 9 partai yang sudah lolos parlemen itu apakah memang benar di setiap kecamatan ada misalkan hmm, kepengurusan, mulai dari ketua, kemudian wakil ketua, bendahara, hmm. sekretaris, dan pengurus secara rigid itu ada atau tidak, itu Mas. Iya, iya. Jadi artinya bagi partai yang tidak lolos pun juga bisa ya untuk melakukan apa namanya, uji ya terkait dengan hal ini ya Mas ya, investigasi Betul, kira-kira betul. apakah memang ada pelanggaran yang dilakukan ya atau kecurangan yang dilakukan ataukah tidak begitu ya?
Iya, Ini salah benar, satunya benar. adalah Partai Umat yang katanya juga tidak lolos ini Mas Ibnu. Oke, bahkan Hmm, temuan kami iya, tidak hanya salah satu partai, iya, misal seharusnya temuan kami itu hmm, sebaliknya yang dirasakan oleh Partai Umat. hmm, Sehingga menurut kami, kasus yang kami terima dengan kasus yang ada di Partai Umat itu suatu hal yang sangat berbeda. hmm. Oh gitu ya. Oleh karena itu Hmm, misalkan kami menemukan hmm, sebenarnya partai yang lolos maupun partai yang tidak lolos iya, di dalam proses verifikasi faktual yang diumumkan tadi malam, hmm, itu sebenarnya catatan kami ada beberapa sampel yang seharusnya tidak terpenuhi akan tetapi dipaksa untuk dipenuhi. Itu hmm. sebenarnya terjadi. Oh Oleh begitu ya, karena iya. itu menurut kami itu ada suatu hal yang berbeda Hmm, antara kasus Partai Umat dengan temuan yang kami lakukan. Oleh hmm. karena itu sejak awal saya menyatakan bahwa kami tidak memiliki kepentingan, kami tidak memiliki tendensi Iya, iya, terhadap iya, partai manapun, misalkan iya, Partai Umat iya, gitu. iya. Terima kasih. Jadi memang sikap profesional dan juga transparan dari KPU ya, ini betul-betul diperlukan ya agar kemudian tidak kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu begitu Mas Ibnu ya. Betul, siap. Iya. Baik, terima kasih sekali Mas Ibnu atas waktunya yang singkat di kesempatan pagi hari ini sudah berbincang-bincang bersama dengan kami. Semoga juga bermanfaat ya apa yang telah Anda sampaikan. Dan semoga di kesempatan lain kita bisa berbincang-bincang lebih banyak lagi Mas Ibnu. Terima kasih Mas Ibnu. Amin. Ya, Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.